Halo, gua Kijul. Selamat datang di obrolan pulang kerja. Yoi. Gua hari ini kita ketemu lagi dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang gue ketemu temen gue. Ini salah satu temen gue juga yang perjalanannya cukup unik. Dari awal gue ngikutin sosial medianya, terus ketemu di antar temen SMA, terus sekarang juga udah jadi bapak-bapak. Yoi. Ya, welcome please, Acong. Assalamualaikum. Sehat, Cong? Alhamdulillah, Jul. Sehat Jul. ya? Lu Sehat. gimana, Cong? Sekarang sibukannya apa ya, Cong? Sibukannya jaga anak. Jaga anak. Gua lihat tuh lu tiap pagi lu bawa-bawa itu. Ya karena bini gue tuh kalau pagi-pagi tuh kayak kan nyiapin makan. Jadi gue sama anak gue tuh ini Jul, keliling kompleks sampai jam 7 setengah 8. Oke, Terus jadi kayak bagi tugas gitu aja. jadi bini lu nyiapin makan, lu ngajak-ngajak anak-anak lu Iya, jalan. satu sih Jul, anak aja. Aduh, ya, Baru satu anaknya. Kalau anak-anak rame ya. Iya, Oke, betul. oke. Baru Nah, satu. sekarang kerja, Cong. Alhamdulillah kerja masih. Kerja ya? Kantoran lah, Kantoran. budak korporat. Udah korporat. Wah, masa ya sih? Alhamdulillah. Nah, gini Cong, gue mau kenalin dulu. Ini kan kita obrolan pulang kerja, Cong. Oke. Ya. Tapi menurut gua, lu nggak kerja, Cong. Masya Allah. Gitu. Kerja lah sama aja. Gitu gua nggak. Kenapa gua nggak rasanya- kerja? Kenapa nggak kerja? nggak kerja? Soalnya gua ngelihatnya lu bukan bekerja yang di kantoran. Gitu maksud gua. Lu gimana sih orang yang pulang kerja tapi nggak kerja kantoran? Oke. Paham. Iya nggak sih? Nah, lu kan kerjanya lebih ke apa ya disebutnya ya? Wirausaha. Wirausaha, betul. Wirausaha, pengusaha. Ya amin lah. Iya enggak? Ini Betul, sekarang lu betul. pakai jaket baju-baju ini apa nih? Wearpack Wearpack. kebanggaan. Iya. Timku Pretty Balon. Yoi. Namanya Pretty Balon. Jadi kalau kalian orang Cibinong insya Allah tahu lah. Iya. Kecuali Robi. Robi nggak tahu Pretty Balon. Parah ya. Tapi dia orang Gunung Putri, nggak apa-apa jadinya. Tapi dia kenal Ucup. Iya, Itu orang Gunung Putri asli berarti. itu asli. Yang Iya. kutip yang kenal orang-orang Cibinong semua. Betul. Lucu. Jadi gue lagi jalanin usaha ya, Pretty Balon namanya. Udah dari tahun kalau mulainya banget 2017. 17 sekarang 2023 5 tahun, Cong. Ya jalan 6. Jalan 6 ya. Baru bulan Juli nanti. Itulah. Paling kesibukannya itu aja, lagi running sama ya sambil belajar terus lah gitu. Walaupun emang kelihatannya kayak bukan kerja kantoran gitu ya. Ya, Tapi bedanya adalah cuma ini aja Jul, cuma nggak punya atasan aja gitu. Bosnya tuh langsung Langsung. Allah Subhanahu wa taala. Gila diawasi oleh Iya, karena bedanya berasa kalau misalnya gue tuh nggak tahu ya cuma perasaan doang apa enggak, tapi kan kalau misalnya gue kan pernah kerja juga, tapi pas kerja tuh kalau misalnya kita kan nggak peduli ya pendapatan perusahaan berapa gitu kan. betul. Lu juga kan pasti di sekolah juga mau sekolah rugi apa enggak, penting gue kerja dapet duit gitu Iya, kan. betul. Nah kalau gue tuh berasa misalnya omset turun aja tuh berasa kayak gue dosa apa ya Lu dosa apa gitu, gitu langsung ya? kayak gitu, langsung kayak apa gua kurang nyumbang, apa gua kurang sholatnya, kurang tahajudnya, kurang duhanya gitu-gitu Jul. Langsung bener-bener kerasa aja gitu. Kerasa bener-bener kayak langsung punya bosnya tuh. Ya kalau bos gua sih udah pasti customer sama tim gue, tapi apa-apa tuh langsung ke Allah lah gitu. langsung ke Allah ya. Iya. Emang gua karena gua bekerjanya gua punya bos, punya atasan yang pertama sebelum gua kerjanya buat diri gua sendiri dan juga kayak tadi gitu ya, buat Allah, buat Tuhan, buat keluarga, yang gua lihat adalah nilai gua kerja itu dinilai sama atasan gua. Betul. Gitu, jadinya kadang-kadang kurang tuh esensi pekerjaan gue, jadi malah ke lu gue harus bener kerjanya biar gue nggak domain atasan. Iya. Lebih ke sana. Kalau lu kan bebas ya. Iya bebas. Bebas tapi apa ya? Malah lebih kompleks ya. Lebih kompleks karena nggak ada yang ngingetin. Kalau lagi salah tuh nggak ada yang negur gitu. Makanya gue juga
bikin di tim gue tuh untuk ada setiap bulan tuh ada feedback lah buat gue. Jadi kan emang setiap bulan kita kan evaluasi ada kalau yang teknis tuh harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Nah kalau yang bulanan tuh gue minta feedback dari mereka kira-kira gue nih ada apa nih yang salah gitu dari gue, karena banyak loh keputusan-keputusan yang gue ambil itu salahnya tuh banyak baju. Ntar gue rinciin contoh-contohnya, tapi baru tahun ini tim gue tuh baru berani ngomong kalau Kak Adi mah terlalu menggebu-gebu gitu. Misalnya ngelihat sebuah peluang, terus kayak ayo eksekusi langsung gitu, kayak nggak mikir panjang. Tapi bagus sih menurut gue, lu punya yang staff lu kayak gitu. Iya sekarang karena itu diarahin, tapi kan gue pertama kali punya tim 2020 ya, baru punya satu, terus lama-lama nambah. Baru tahun ini dia berani itu juga dipaksa untuk ayo dong kasih gue feedback nih kira-kira apa gitu, karena gue juga harus bertumbuh, gue juga harus berkembang kayak kalian, ada gue yang ngingetin. Cuma kalau gue kan nggak ada yang ngingetin gitu, tapi mereka sedikit udah mulai bisa lah gitu ngasih tahu kalau jangan kayak gitu Kak, jangan kayak gitu ya, karena emang bener-bener enak nggak ada bosnya, tapi bener-bener kalau lagi sumpek aja sendirian, bingung gitu. Dan kalau gue tipenya yang dibawa ke rumah, jadinya di rumah jadi aneh. Istri juga kena, maksudnya istri tuh kan partner juga ya, maksudnya bini gue tuh selalu walaupun nggak masuk di Pretty Balon, tapi dia tuh tahu banget kan, maksudnya tahu guanya, tahu visi gua, jadi selalu ngedengerin. Dan dia juga jadinya ya kena curhatan mulu, Jul kan bete juga kali setiap hari. Dia gawe sih. Tadinya gawe, tapi baru bulan Oktober kemarin tuh resign, terus sekarang di Pretty Balon dia. Udah fokus. HR megang, bagian HR. Keren. Jadi ngurusin SDM. Tapi berarti ini dong, pas dulu kan lu baru kemarin Oktober dia resign. Iya. Nah sebelumnya berarti lu ini dong, Cong. Dia kerja kan? Kerja. Kadang-kadang lu juga nggak mikir, maksudnya lu pusing baik pikiran, tahu-tahu jadi curhatan. Dia juga kerjanya mungkin pusing juga. Lagi pusing juga. Nah itu mungkin kenanya di sana ya. Betul kayak gitu. Pasti ada aja, tapi alhamdulillah sih nggak pernah yang berantem hebat gitu, nggak sih alhamdulillah. Nah terus gini Cong, tadi lu kan bilang lu menerima feedback apapun ya, menerima feedback apapun dari karyawan dan lu itu pengen. Itu jarang Cong menurut gua respect sih kalau misal ada atasan bos yang mau menerima itu feedback plus atau minus gitu. Ya enggak sih? Betul. Nah kalau tadi plus-plusnya apa atau minus-minusnya apa gitu dari staff lu kayak gimana tuh contohnya? Kalau yang feedbacknya maksudnya ya? Feedbacknya itu kalau yang plusnya yang kayak tadi gue bilang, mereka udah berani negor. Gue tuh kan dominan banget ya orangnya, dominan banget. Jadi apa-apa tuh kalau ada ide secepat mungkin dieksekusi, tapi kurang mikirin resikonya apa. Kadang gitu Jul. Ada bagusnya tapi banyak jeleknya juga. Nah mereka tuh suka di situ kayak Kak Adi jangan keburu-buru deh Kak. Bisa jadi ini bukan yang terbaik gitu, nggak cocok sama kita gitu. Misalnya paling gampang tuh ngelihat omset turun aja Jul, omset turun terus. Dari ide lu yang tadi eksekusi? Iya, omset turun ngelihat pemain yang semisal kayak Pretty Balon, terus abis itu kita coba eksekusi ini yuk gitu kan. Terus yang paling ini deh, ada contohnya deh. Jadi kita kan dekor ya sekarang, fokusnya dekorasi pesta gitu ulang tahun. Betul. Biasanya kita itu ada tambahan customer pengen punya kursi ulang tahun anak, tau nggak, yang warna-warni gitu. Iya, gua tahu tuh. Nah, terus kan sewa mulu kan. Gua tuh orangnya customer oriented banget. Gue selalu mikirin customer gue banget. Jadi kalau customer gue udah bayar gue, terus juga bayar transport gue, dia masih harus bayar transport si kursi, karena kan pakai vendor gitu ya. Betul. Kita bilang iya harga segini, transport segini. Itu gue jadi kepikiran dan langsung kenapa kita nggak beli aja gitu, jadi inventaris. Beli inventaris buat lu nyediain. Iya, jadi ketika dia butuh kursi ya udah dari kita aja, kan kita punya inventaris. Ongkirnya nggak usah 2 kali gitu. Nggak semua ya. Nah itu kan hal yang baik ya. Itu gue eksekusi tuh, langsung nyari kursi di mana, stok berapa. Tapi ekstrimnya adalah, nah kursi udah nih. Udah ada. Apalagi terus yang kedua kita sewa sound. Lu sound juga. Kita bisa kali ya beli sound, cari-cari kan di Tokped, di Shopee gitu. Ada paketnya mungkin 10 jutaan gitu yang cuma soundnya berdiri gitu. Iya.
Terus ada amplinya, ada apanya gitu. Iya, segala macamnya. Kita beli yuk, beli. Kata tim gue, Kak itu kan harus dijagain selama acara berlangsung. Iya, betul. Terus juga cara masangnya gimana kan nggak tahu. Lu bisa kerjain Robi tuh. Kerjain Robi aja. Itu dia makanya gue tuh kayak gitu kalau misalnya ngelihat sesuatu, ini kayaknya bisa nih karena tujuannya awalnya baik, pengen customer itu dapat yang terbaik, nggak perlu banyak ongkir, tapi lama-lama tuh ada kapitalisnya juga, makanya gue langsung tim gue bilang, ini kayak susah deh, oh ya dah, kayaknya nggak usah semuanya juga deh kita kuasain gitu. Iya benar. Tapi sebenarnya niatnya baik, tapi lama-lama kok kayak orang kapitalis ya pengen semuanya tuh kita yang pegang, gue yang pegang gitu. Nah, terus kan lu sekarang lagi dekor nih. Ya. Tadi lu bilang fokuskan ke balon, namanya juga Pretty Balon ya. Betul. Nah, gue mau nanya nih, Cong. Apa tuh? Kayak gue nih, gue sama-sama lah kita seumuran, sama-sama masih muda lah ya. Bedanya lu udah nikah, gue enggak gitu belum. Bukan enggak ya, belum. Tapi kenapa lu kepikirannya usaha balon? Celahnya gitu. Gue selalu bingung sama pengusaha atau temen gue yang punya usaha. Dan alhamdulillah gue ngeliatnya lu berkembang, Cong. Gitu. Alhamdulillah. Sampai lu udah ngerayain pesta anaknya Amanda Monopo kan? Itu sinetron. Bukan Amanda, itu Andin namanya. Namanya Andin. Andin sama Aldebaran. Jadi dia mau punya anak, terus apa namanya, reveal gender namanya. Jadi di budaya-budaya Barat itu biar ngerayain buat ngasih tahu ke orang lain anak lu tuh cowok apa cewek, kita punya balon. Peletusin, tadi isinya cowok cewek nih, kalau pink, anaknya cewek. Ya, padahal udah tahu. Nah, karena gue nonton Cong itu. Kata gue, ini ketemu Amanda Manopo dong, gue bilang gitu sih, Cong. Ikatan Cinta ya? Krunya Ikatan Cinta itu ngubungin kita, langsung datang kan, dia syutingnya di Puncak, jadi deket. Oh, dekat. Makanya langsung ke toko, jam 8, mau jadi jam 10, ya udah kita iyain aja. Pas, gue juga nggak tahu kalau itu buat Ikatan Cinta. Tapi yang dekor lu? Nggak dekor, itu cuma kita pasang balon, dia bawa mobil elep gitu, taruh mobil elep di sana, dia langsung eksekusi gitu. Oh, jadi lu masangnya di toko? Gue nggak, di toko semuanya. Jadi cuma bener-bener enggak lah, nggak semua balonnya itu tuh kita dekor enggak. Oh, enggak. Karena kan transport apa segala macam gitu, dan dia butuh buru-buru ya udahlah gitu. Nah, kalau dari mana idenya sebenarnya? Tapi bentar, lu beberapa waktu kemarin, gue ngeliat juga tuh ada juga. Siapa? Rans ya? Oh ya, itu Nagita sama Raffi juga, tapi timnya juga yang beli. Maksudnya timnya yang pesan. Tapi itu kan bukan buat untuk syuting kan? Tapi ada di ininya, YouTube-nya. Jadi screen recorder di YouTube-nya itu taruh di konten Instagram, ada cipung aja. Di TikTok 1 juta cepet banget gitu doang. Gua bikin konten mau marah. Itu gara-gara cipung 1 juta. Dari cipung doang. Yang pertama dulu cipungnya belum lahir, masih Rafathar, itu juga naik juga tuh. Udah 2 apa 3 kali gitu nganter ke Andar, cuma guanya nggak nganter sih, pakai gokar juga. Tapi dia bisa ngelihat lu gitu, Cong. Maksud gua berarti kan udah lumayan besar juga. Alhamdulillah. Sih lu. Alhamdulillah. Kalau udah dilihat sama Rans ya. Iya, alhamdulillah. Dan itu juga kemarin juga yang paling baru Ivan Gunawan, kita support juga tapi bayar ya. Gue juga jarang endorse sih soalnya. Karena gue pernah dulu ngendorse tapi akhirnya mendatangkan artis yang mau ngendorse juga gitu. Jadinya kayaknya nggak usah ngendorse gitu. Kalau mau mungkin kita cari yang personanya sama gitu, yang emang ibu-ibu dengan anak gitu, sesuai targetnya Pretty Balon aja gitu. Tapi pas lu nih kan udah mulai usaha sekarang. Dulu lu sempet kerja kan? Sempet kerja terus baru mulai usaha kan ya. Nah, jadi bagilah, Cong, maksudnya tips and trick untuk punya keberanian menurut gua ke teman-teman serikat pekerja. Ini nama penonton gue nanti itu serikat pekerja. Iya, kawannya serikat buruh. Cuma gue sih sering sharing, gue juga sering juga cerita ke teman-temannya, tapi gue selalu disclaimer jangan ngikutin plek ketiplek karena pasti beda orang beda rezeki, betul. Beda beda keberanian, beda cara ngambil hidup gitu kan. Kalau gue tipenya itu kalau misalnya lu masih kerja terus, gue tuh nggak sepaham sama orang yang kerja sambil bisnis. Itu menurut gue gue bukan bilang nggak akan berhasil ya, tapi gue pernah mencobanya dan gue nggak berhasil karena kalau di gue adalah ketika gue masih dapat gaji dari bos gue, bisnis gue tuh nggak akan berkembang dan gue nggak akan merasa ini tuh
jalan hidup gua gitu. Karena kalaupun gagal gua masih punya gaji gitu, ngapain? Oh iya ya, ada pikiran kayak gitu ya? Gua gitu sih, karena yang gua pernah dulu kayak gitu. Jadi 2013 itu kan gua TKJ ya, gua bilang tadi ya. Jadi gua tuh pernah punya ini Jul dulu bisnis pertama gua tuh itu namanya Texas Net apa ya kalau nggak salah. Jadi kita Kayaknya lu usaha pasang jaringan ya? betul. Bener kan gua? Bener. Ya, lu Pasang sama Alwan. enggak awan enggak. Lu Sama siapa temen sih? gua adat enggak Bayu. kenal. Jangan juga gua. Bukan Las Tanto namanya lu tahu. Nah, gua tahu dari Dimas sih itu. Oh iya, ya maksudnya itu kan dulu Texas juga kan nama panggilan kelas kita, Texas dulu TKJ 1 apa gitu kan. Terus dari situ tuh ya udah cuma kayak modal semangat doang, tapi nggak ada ininya Jul, nggak ada bener-bener kepepet itu nggak ada gitu. Kalaupun hari ini nggak jualan, ya udah gue masih makan, gue masih bisa beli bensin, dia masih beli gaji, masih bisa dapat gaji gitu. Jadi nggak ada gimana-gimana. Dan itu gue selama berapa tahun ya, 2-3 tahun kali masih kayak gitu. Jualan kaos juga pernah, kaos sablon satuan juga pernah. Jadi beli kaosnya di Jakarta Barat itu namanya dulu ya, gue lupa. Andalas kalau nggak salah. Terus cari tukang sablon, nyablon, ntar jual kemana harganya beda, model-model jaringan aja gitu. Dulu kan zaman masih BlackBerry, masih bisa broadcast ya, bisa broadcast gitu-gitu kan masih enak. Nah, tapi dari situ bener-bener gue nggak ngerasa ini aja sih, nggak ngerasa growth aja gitu, dan masih bingung juga. Karena gini ya, mungkin kalau punya usaha dan lu fokus ke usaha, lu punya pressure hidup. Bener. Kayak lu usaha lu nggak maksimal, ya lu nggak makan. Nggak makan gua, betul. Lu nggak makan apa sih? Betul. Makan apa? Makan pasir lu. Betul. Itu sih gitu. yang makanya gua kalau misal gua juga rada milih-milih kalau misalnya mau ada temen gitu yang minta pendapat, gue lihat dulu orangnya. Oh kayak gini. Kalau misalnya masih itu, kayak Rere juga termasuk waktu itu beberapa kali minta, tapi gue merasa beda aja menurut gue. Takutnya ketika ngikutin gue banget, jadinya malah takutnya ditelan mentah-mentah, atau emang dianya menolak terus, kan capek juga gue kan ngasih taunya. Jadi mendingan ini deh, jangan ke gue, karena kalau gue caranya gitu. Caranya tuh yang gue percaya adalah kalau misalnya masih punya gaji terus lu bisnis, kayaknya lu nggak akan bisa kepepet gitu. Iya benar-benar. Kalau gue hidup lu jadi nggak masih ada yang pegang lah sedikit gitu ya dari gajinya ya. Iya betul. Gitu sih. Terus gimana nih? Lu kan gue suka lihat ya di sosial media lu, Cong. Gue nggak tahu kenapa. Gue tuh setiap story lu yang lu buat ya, gue kata-kata lu itu selalu di gimana ya, gue nggak tahu ya, lu kalau hitungannya untuk promosi bagus, Cong. Lu bisa bikin 5-6 story yang ujung-ujungnya jualan. Oh alah, itu udah lama banget, tapi sekarang udah jarang sih. Itu menurut gue keren, karena gini, gue baca nih, lu dari awal dari cerita tentang ada di kereta, ya kan, gue pernah komen kan. Iya, gue pernah inget cerita kejadian di kereta. Lu cerita ujung-ujungnya pesen balon. Itu tuh gue masih bingung. Nah, gimana caranya lu promosiin suatu usaha lu di media sosial gitu? Ya basicnya gue tuh kalau bisa dibilang basicnya kan stand up. Kagak. Dulu kan stand up. Gue tuh basicnya, sumpah ya, gue tuh suka banget sebenarnya pengen jadi penulis, Jul. Kayaknya gue ngerasa kalau gue nulis itu gue happy gitu, walaupun misalnya nggak ada duitnya tuh gue seneng gitu. Makanya bahkan gue juga dulu sempet nih pengen bikin kayak gini. Gue pengen gitu jadi terkenal gitu ya, pengen punya platform, pengen bikin apa kayak yang lu perjuangkan sekarang ini. Betul. Makanya gue pengen, karena ya gue tahu rasanya memperjuangkan itu tuh, walaupun orang bilang ngapain sih nggak ada duitnya ya kan, pasti ya, tapi kan semua yang diawalin itu kan pasti kan nggak ada duitnya duluan juga ya, pasti kan. Makanya gue tuh dulu suka banget nulis di blog gitu. Kayak lu baca juga ya? Iya, blog lu juga gue baca. Blog soal mengejar sampai ke Dutch. Iya, sebenarnya basicnya gue bener kalau tanya mimpi, sebenarnya mimpi gue tuh pengen jadi penulis. Gue cuma pengen nulis apa yang gue tuh bukan yang pinter bukan yang pinter banget tahu segalanya gitu ya. Tapi gue cuma suka sharing aja gitu, sharing apa yang gue alami, terus gue sampaikan dengan lucu gitu aja. Karena gue merasa kayaknya gue bisa kok berkomedi cuma dalam tulisan gitu. Tapi emang bener gue pernah nyobain stand up juga dulu di Bogor, tapi kayak
berapa kali tuh kayak udah kayaknya nggak ini deh gitu, akhirnya nggak ada duitnya udah. Terus nulis juga sama, kalau nulis tuh gue juga seneng dulu kan, hampir setiap minggu gue seminggu sekali, sampai gue waktu gue nyamperin bini gue di Jerman itu gue nulis mulu. Di sana tuh gue nulis doang kerjaannya karena gue suka. Tapi makin sini kan gue harus ngidupin bini gue gitu ya. Jadi gue ya udah serius di bisnis, gue belajar dari awal, dari mulai sales, marketing, terus finance, HR, semuanya belajar, pelan-pelannya belajar sampai kayak sekarang. Sampai nanti gue pengen ketika bisnis gue itu udah udah bisa ditinggal lah gitu, bukan tinggal tapi udah bisa berjalan mandiri, tim-tim gue bisa jalanin. Gue masih pengen gue ntar nulis lagi. Iyalah. Pengen bikin buku gitu, pengen Jul. Karena gue suka pas kalau baca tulisan lu, sumpah gue nggak ngelewatin satu, misalnya kalau story kan kita biasanya cepet ya gitu. Namun cuma kalau udah Adi Kurnia gue baca nih, ini ntar ujungnya kemana nih, gitu nih. Ini ujungnya kemana nih? Kadang-kadang dia cerita lucu doang. Ada yang ujung-ujungnya itu gitu. Iya, benar. Dari pengalaman lu kan, ada dari pengalaman buruk lu jadiin komedi. Ya nggak sih? Terus kan di Pretty Balon juga pasti ada pengalaman buruk lah. Ada lu struggle pas mulai usaha lu 5 tahun nggak susah lu menurut gua untuk konsisten gitu ya. Untuk mempertahankan sampai menurut gue sebesar ini gitu. Struggle-nya lu sebagai Pretty Balon kayak apa sih? Gue pengen tahu dah. Iya, sebenarnya kalau dari awal banget itu kan dulu Pretty Balon itu cuma jualan ini juga. Kita tuh melewati beberapa fase yang emang bahkan ganti model bisnis, ganti ganti target marketnya, customer siapa ganti. Pokoknya seiring belajar ini ganti. Karena guanya nggak tahu banyak, bener-bener gue tuh nol banget. Tapi gue coba terus belajar eksekusi, jadinya kayak sekarang. Tapi kalau dari dulunya banget tuh cuma jualan peralatan pesta, kayak topi ulang tahun, lilin, balon huruf gitu-gitulah gitu. Intinya cuma jual itu doang selama 2-3 tahun lah, sampai 2020. Berarti yang sebelum lu punya yang lu bilang tadi karyawan 1 2020 ya. Berarti 2020. selama itu cuma hanya itu. Iya, jaga sendiri sama adik gua sama nyokap, jadi ganti-gantian. Tapi udah toko kan? Udah toko yang itu kan? Pertama itu tokonya ini juga yang seberang PHD, tau gak lu? Oh iya, gua tahu. Tahu kan, itu kan gelap, ada tikusnya. Iya. Cicak, lebih kayak kebon. Jadi itu tuh bener-bener gelap. Tapi emang karena itu doang yang itu. Dan gue baru tahu kalau Cikaret itu jalannya kan bagus, tapi nyari ruko itu susah banget. Susahnya setengah mampus gitu. Iya. Dia karena gini, jalur Cikaret itu lebih ke kuliner makan, yang makannya bisa dibawa pulang. Bener, take away ya. Take away. Kalau misalnya, karena gue pernah nyoba juga, pengen nyoba lah ibaratnya. Gue coba-coba kalau bikin tempat nongkrong Cikaret kayak apa sih? Karena nggak cocok gitu. Jualan-jualan yang kayak gitu-gitu nggak cocok gitu. Lebih cocok ke jualan yang itu kuliner. Dan lu berani sih menurut gue di Cikaret. Bukan berani Jul, itu mah beneran blow on. Bukan karena gue berani, emang gue nargetin, enggak. Kalau cerita yang dari awalnya banget itu ya, gue itu kan Pretty Balon itu 2017 Juli. Gue nikah 2017 Agustus. Jadi Pretty Balon dulu baru gue nikah. Ya, tapi sebelum gua Pretty Balon itu, gua kan masih kerja ya. Itu tuh gua bisa bikin Pretty Balon juga karena kepepet. Kepepetnya adalah waktu itu 2016 bini gua itu mau kuliah, kayak kan, kuliah ke Jerman. Bulan September dia berangkat, oke. Itu kerjaan gua masih luntang-lantung lah Jul. Gua pernah juga kayak lu gitu. Gue jadi TU di sekolah pesantren modern di Cilengsi. Iya. Gajinya 1.200.000 kalau nggak salah. Sebulan. Cilengsi sebulan. Nah gue tuh bolak-balik, terus sebulan doang gue bilang saya mau nerusin kuliah bu, udah nggak kuat. Abis itu gue nggak itu lagi. Gue cari kerjaan lain gitu. Nah kan gue punya tabungan dari gue kerja semasa itu ya. Gue baca nih, aduh gue mau LDR nih. Gimana ya LDR? Soal 2 tahun LDR 2016 sampai 18 ya kan. Ini S2 di sana ya? Enggak, jadi S1 double degree. Oh, double degree. Double degree. Jadi di sini dia ngambil UNJ pendidikan Jerman, di sana dia ngambil tourism manajemen pariwisata. Nah,
karena gue blow on ya maksudnya, terus gue lihat tuh bini gue cuma bilang gini, di Jerman ada peluang namanya au pair gitu. Au pair itu adalah kita nanti pengasuh anak orang Jerman, Iya. tapi dibayar sama dia dalam bentuk euro, 600 euro, kalau 60 apa 600 gitu. Dikasih tempat tinggal di rumah dia, dikasih kamar, sama dikasih les bahasa Jerman. Jadi itu bentuknya pertukaran budaya sebenarnya kalau dari negara Jerman ya. Nah, au pair ini harus apa syaratnya? Harus bisa bahasa Jerman. Betul. Harus les. Gue pernah diajakin ke Goethe Institute di Gondangdia. Ke sana tuh, bini gue bilang, nih lihat nih orang-orang yang les di sini tuh orang-orang kaya semua gitu kan. Nggak mungkin enggak gitu. Mungkin, kan. Nah, September itu gue pas bini gue mau berangkat, udah tuh berangkat, nangis kan, nangis. Terus gue LDR ayang. iya LDR, telepon kita bilang, kayaknya aku mau deh au pair gitu. Jadi gue bener-bener waktu itu mau au pair. Oh iya. Terus ya udah, bini gue juga ya udah gitu, karena kita muda-mudi yang nggak bisa LDRan aja bisa gitu, LDR, bisa sebenarnya. Terus dari situ gue tekadkan, gue pengen ke Jerman 2016 tuh. Gue bikin di HP gue itu 2017 sampai di sini dengan foto apa namanya kota apa namanya ya, Berlin. Kota Berlin di HP gue tuh, biar apa katanya sih law of attraction ketika ngeliat tuh kejadian gitu kan. Terus gue les tuh 3 bulan, gue jual motor gue tuh CB 150R. Gue jual, lesnya itu 8 juta per 3 bulan, belum sama kosan, belum sama makan, tapi gue bolak-balik ke Gondangdia tuh, naik kereta, kadang naik motor. Sambil gue les bahasa Jerman, gue daftar Grab. Jadi ngojek balik kan sekarang lewat. Iya gitu. Jadi kalau pulang kadang sekalian aja gitu. Kalau nggak capek ya. Tapi jadi gue mau nanya, lu Grab suka gak? enggak lah. Lu nggak suka Grab? Enggak, panas gila. Kalau gue aneh, gue suka nge-Grab dulu ya. Sempat gue nge-Grab karena untuk kuliah ya. Gue suka nge-Grab gara-gara suka ketemu orang gue, Cong. Ceritanya aneh-aneh loh. Iya. Ceritanya aneh-aneh loh. Di belakang itu aneh-aneh ceritanya loh. Iya benar. Sempat ada yang Tapi lu ngobrol ya? tiduran. Ngobrol gue. Lu nggak? Kan dari mana? Udah. Gitu aja. Enggak, gue ngobrol loh. Oh gitu. Gue kadang suka. Gue sih enggak. Gue tipe yang jarak. Bahkan Mungkin gue karena motor gue kecil kali ya, jadinya deket gitu. sama. Gue juga Vario punya emak gue itu sama juga, cuma Tapi kan kecilan Mio Bismillah gue tuh. iya sih kayaknya. Cuma gue nggak pakai ini sih. Gue nggak pernah pakai jaket Grab, nggak pernah pakai helm Grab. Jadi selalu pakai item-item yang polosan aja. Oh iya. Kalau lagi Biar nggak, aman lu kalau ke lagi nggak daerah les, aja. iya kalau lagi nggak les itu gue nongkrong di UI, perpustakaan UI situ, nganterin kadang ke Cibubur ke Bekasi kemana kata gue, makin jauh gila. Itu apa namanya, capek sih gitu. Gue nggak mau lagi sih kalau kayak gitu ya, jujur aja. Nah itu sambil nge-Grab 3 bulan, habis 3 bulan itu gue udah beres dari Goethe itu gue les bahasa Jerman, gue tes. Dapat gue license bahasa Jermannya, dapat A1, jadi paling minimal untuk au pair berangkat. PR selanjutnya adalah kita harus mencari agen atau orang tua asuh yang butuh kita. Bukan agen air. Bukan. Agen au pair namanya. Pikirin agen air ya. Agen au pair namanya. Jadi dia itu ini jual spesialis untuk ngangkut orang-orang yang menengahi orang yang pengen Indonesia ke Jerman, Jerman butuh gitu. Karena emang dipakai orang gitu, karena kan terjamin tahu siapa ini orangnya gitu-gitu. Tahu gak lu ini ilmunya buat siapa? Buat teman kita juga tahu. Siapa? Rifki lu kalau nonton ini. Rifki Maulana? Iya. Emang dia LDR Jerman? Bukan LDR Jerman sih, Kenapa? cuma pengen ke Jerman dia. Oh, pengen ke Jerman. Semoga aja jadi Ki, semangat Ki. Semangat Ki. Ah, lu mah kaya Ki. Ngapain kayak gua? Lu pun tinggal bilang bapak lu aja, "Pak, mau ke sana." Gampang Ki, beneran dah. Oh gitu. Bapak. Saya pernah berobat di Anissa, bagus. Legasinya bagus. Tapi kan dia kok, gue pernah lihat instastory liburan ke luar negeri sekeluarga. Gue liburan berdua bini gue aja ngapa-ngapa anjing. Dia liburan sekeluarga lo ke luar negeri, bingung gue. Ya kan orang tadi kata lu beda-beda. Ya semangat sih pokoknya Ki. Belajar bahasa Jerman gampang kok sebenarnya mah. Menurut gue gampang ya, karena gue aja yang nggak pinter bahasa tuh bisa gitu. Tapi harus emang eksklusif aja, harus setiap hari. Harus setiap hari dan harus ketemu sama teman-teman yang sama kayak kita gitu, yang semisal pengen punya tujuan yang sama. Dulu teman-teman gue tuh ada kebanyakan pengen kuliah, tapi ada juga yang pengen punya sertifikat itu biar bisa gabung sama suaminya yang orang sana. Ada yang iseng? Ada, cuma liburan semester kuliah gitu. Gak maksudnya iseng belajar bahasa Jerman? Ya itu, dia liburan semester kuliah, akhirnya belajar bahasa Jerman. Abis itu buat apa kepakainya tuh? Ya nggak tahu, jaga-jaga aja.
gitu. Kayak ya mungkin tajir parah kayaknya sih, teman gue itu tajir banget sih, parah. Iya sih, orang tujuannya buat di sana pasti lebih banyak ke Betul. ke Tarjin sih. Nah ya dari itu tuh Jul, dari zamannya gue pas oper itu, akhirnya gue bener-bener udah nggak punya kegiatan lagi, duit juga nggak ada, nge-grab itu sampai ini big why gue kenapa gue pengen bisnis ya. Salah satu big why gue juga kenapa gue nerusin bener-bener nerusin bisnis gitu ya. Jalan itu ya karena jadi ada satu momen di mana gue itu waktu kan gue nge-grab ya. Iya. HP gue tuh waktu itu Xiaomi Mi 4i, inget banget gue. Xiaomi Mi 4i terus buat ngojek LCD-nya pecah Jul sekali. Beli kan 400.000 sekali servis ya. Iya benar. Lumayan. Terus saking gua nggak punya duitnya, gue bilang bini gua. Terus bini gua itu akhirnya ngirimin duit dia yang dia punya duit euro itu buat beli HP. Buat beli HP. Jadi nitip lewat temennya pulang ke Indonesia, janjian di stasiun Manggarai, gua ke penukaran uang money changer. Abis itu gue beli HP gitu. Itu gue sedih sih, setiap malam gue nangis kayak gue ngapain sih kayak gini ya, salah nggak gue. Tapi ya gitu, gue sih kayak gitu ya. Kalau misalnya emang pengen sesuatu, mending gue kejar terus sampai bener-bener bilang Allah bilang kagak, bukan yang ini jalannya. Ya udah gue baru berhenti gitu. Terus dari situ alhamdulillah gue bisa hidup gara ini tawaran dari teman gue almarhum Reja, tau gak sih? Tahu almarhum Reja tuh. Dia nawarin gue kerja dia kan kerja di Kementerian Pendidikan. Terus dia nawarin gue di Kementerian PUPR, mau nggak Cong di Kementerian PUPR. Terus bilang boleh gitu, digaji 3,5 waktu itu. Kerja pernah kerjanya nggak suka, terus juga ya pokoknya buat hidup aja lah gitu. Buat hidup. Terus abis itu dari situ gue hidup ada duit lah gitu, jadi ada tabungan Jul, terus akhirnya walaupun untuk bisnis tuh belum bisa sebenarnya belum bisa dan gue sambil udah nekat dong Cong. Belum, makanya ini belum sampai bisnis. Ini baru kerja di situ, terus gue sambil kerja jadi gue sambil kerja di Hokben, pernah gue CCM. Gila. Jadi waiters gitu, digaji 75.000 per jam. 75 per jam, gua sehari 7 jam, 175.000. Aduh, sorry nih ya, tadi gara-gara kepotong hujan, jadi kita harus pindah. Udah mulai. Set ya Cong. Lo aja nggak apa-apa, ini mah lo mau gimana juga mulainya, mau gitu juga terserah lo gitu. Ya, lo kita lanjut lagi karena tadi ada kepotong hujan Cong. Ya, tadi mana ya, lo tadi sampai perjalanan lo OPR, oh ya, OPR gue jadi. OPR kayak teman OPR acak. Ya OPR. Ya terus tadi kan gua terusin kan kerja di Hokben juga kan tadi. Iya di Hokben. Nah ya kan kerja di Hokben. Terus abis dari situ gue di kementerian itu tuh sambil kerja gitu tuh akhirnya pokoknya waktu itu nggak punya duit banget, terus gue searching Najul dapet tentang KUR, kredit usaha rakyat namanya. Ya, paham kan lu? Waktu itu gue ngambil di Bank Mandiri akhirnya, karena memang dulu di rumah itu juga ada usaha juga. Pokoknya singkat cerita gue dapet lah di ACC lah. Bisa dapet, ya. Ya gadein rumah bokap gue. Gue bilang bokap gue kan nggak pernah minta apa-apa ya. Iya. Minjem lah rumah sekali-sekali gitu. Terus waktu itu atas nama bokap gue, karena gue waktu itu masih umur 21, jadi gue nggak, kan minimal 22 untuk atas nama sendiri itu umur 22 ngajuin. Tapi karena nggak, jadi gue minta tolong bokap gue, dapet tuh 100 juta. Makanya waktu itu gue modal tuh bener dari situ. Dan gue nggak tahu itu riba ternyata. Dan saya insya Allah sudah bertaubat. Insya Allah, semoga Allah maafin saya. Beres 2 tahun beres sebenarnya. Tapi ya gitu, gue setiap bulan tuh kerjaannya bayar. Makanya 2017 sampai 2020 tuh gue kayak ya udah bener-bener jualan aja sampai bisa ngebayarin ini. Ngebayar itu dulu ya? Ngebayarin itu dulu gitu. Terus akhirnya Pretty Balon itu, tadi itu masih adik gue sama emak gue yang jalan, buka juga semau-maunya jam 11 sampai jam 8 gitu-gitu. Padahal sewa tokonya udah waktu 28 juta per tahun, gue inget banget. Padahal kecil Jul.
Kok buset sih? Lu belum denger rokok gue yang sekarang berapa sewanya? Wah, Parah. parah dah gue. Nah itu apa? Enggak, maksud gue kalau untuk kecil itu, soalnya gue tahu coy. Oh iya sih emang tuh mahal. Gue sekecil itu maksud gue. Kenapa gue bilang buset sekecil itu? Iya murah. Itu mahal banget. Sekarang gue bener-bener nggak tahu. Cuma itu doang yang kosong. Ya udah. Terus sama beli barang 40 jutaan kalau nggak salah, beli modal barang. Sisanya buat hidup aja gitu, buat hidup dari hari ke hari. Terus ya udah jualan. Cuma awalnya dari sosmed adek gua. Udah jualan lama-lama. Dan itu juga belum mulai belajar gitu, belum mulai belajar bisnis gitu ya, bener-bener baru. Ya udah dagang, hari ini buka toko, besok siapa yang jaga? Misal gua mau pergi, ada adik gua, ada nyokap, ada siapa. Tapi kan dari awal kan lu udah jualan di situ, sekaligus juga jualan di sosmed. Lu di e-commerce juga naruh gak sih? Enggak. Enggak, lu ibaratnya Ada alasannya karena kalau sekarang karena bukan targetnya aja gitu. oh, bukan Karena targetnya. gua paling cuma naruh tuh sebagai traffic doang, bukan sebagai buat orang beli di situ tuh enggak. Lebih baik belinya lewat Instagram dan juga datang ke toko gitu ya. Betul. Karena kalau dulu zaman gue jualan masih balon-balon doang gitu ya, ini gue bongkar aja ya. Karena gue udah nggak main di situ lagi. Gue udah nggak, misalnya kan perlengkapan pesta. Terus gue itu lompat sekarang abis itu ke gift balon kayak, tau gak sih lu yang kayak bloom box yang balon itu? Buat oh iya pernah beli ya. Buat siapa? Bucket juga ada, terus apa gitu kan. Ada di situ tahun kemarin baru dekor ganti lagi. Baru modelnya itu ganti dekor. Jadi kita kan punya 3 produk, dekor, gift sama peralatan pesta. Nah, peralatan pesta ini dulu yang 3 tahun gua jalani itu, mungkin gue beli ke Jakarta itu modalnya 1.000, gue jual 5.000. Sama di Shopee juga sama, Jul. Begitu juga. Jual 1.000. Makanya gue sekarang kalau misalnya emang Kalau lu buka di situ nggak ini dong ya? iyalah, nggak mungkin bisa kebeli. Makanya gue udah kayak balon huruf gitu. Ya udah, emang gue tuh kalau peralatan pesta itu buat orang-orang yang dadakan atau orang yang males Iya, gitu. betul. Buat orang yang Lagian pasti lama juga lah kalau di e-commerce ya. Maksudnya nyampainya. Ulang tahunnya besok udah lewat Iya, hurufnya. makanya peti balon itu kan cepet, ramah, sama inovatif. Udah itu doang sebenarnya. Cepat, kuncinya ramah, dan inovatif. 3 itu aja. Planner, ramah. Terus lu mau sedadakan apapun, insya Allah kalau masih masuk akal sih bisa gitu. Iya. Kalau janji yang kita tawarin sih begitu. Makanya gua nggak main di marketplace karena ya gitu, Jul, harganya bener-bener sama kayak supplier gua yang gua beli di Jakarta tuh sama di ASMK malah. Lu mau jual balon di ASMK tuh, gua kasih tahu tuh. Lu naik kereta Jakarta Kota, lu jalan kaki tuh, nah ke situ. Nyampe. Cuma kalau sekarang gua udah nggak ini karena itu ya udah rahasia umum, bukan rahasia umum ya. Gua udah kayak ya udahlah, ngapain sih gua tutupin gitu. Ya kalau misalnya ada orang yang mau Iya, juga. kalau orang mau beli ke sana nggak apa-apa. Ke gua tuh paling kalau orang yang dadakan doang emang yang lupa momen atau apa gitu. Gua juga sadar betul karena nggak bisa lah lama-lama megang rahasia. Kalau dulu gua megang rahasia banget, beli di mana? Gua bilang Ada. impor di Cina, gua bilang gitu, Jul. Mana mungkin impor Cina, beli dikit gitu kan. Nggak mungkin, tapi ya karena dulu itu kan cuma itu doang jualannya. Tapi begitu gua jualannya udah mulai kayak inovasi karya gitu ya, sesuatu yang bisa custom, pasti value-nya juga lebih tinggi gitu. Jadi orang belinya itu. Gue pernah juga mesen buat hadiah buat nyokap nih, tapi waktu itu bukan di lu. Nah, tapi pas gue liat di Instagramnya dia itu, gue bikin beli bucket bunga gitu. Bucket bunga. Terus gue lihat ya dia pasti follow lu. Banyak gitu orang-orang yang jualan di Cibinong. Arahnya ke sana gitu. Oh iya, paham. Nah, terus lu punya berapa karyawan sekarang, Tom? Sekarang berapa ya? 15 kayaknya dia. 15. Dari 1 tuh, gila, gokil sih. 15. Iya. Itu tadi modalnya bener-bener nekat doang tadi. Gue tuh bener-bener udah gue nggak tahu mau ngapain, udah gue pinjem bank aja lah gitu. Tapi habis itu gue insya Allah bertobat sih dan nggak ngulangin lagi karena emang bener gue umur 21, Jul. Mana tahu riba kita kan. Mana tahu kita masih jangan kita sebutin dosa-dosa begitu mah. Aduh, saya mah nggak tahu dah yang nyedut-nyedut kan ya kan dapat duit, nah kita balikin kan gitu. Bener, ya. itu Kan? minjem aja gitu. Makanya pas tahu itu riba, ya udah nggak diulangin dari situ. Tapi banyak teman-teman lu yang minjem. Minjem maksudnya minjem sama gua. Ada aja. Lu kenal kayak orang ada. Terus sekarang belum balik. Oh, gua kenal. Parah lu. Belum balik. Parah. Tuh. Parah lu. Temen gua, temen Acong. Disegerakan lah. Iya.
Ya gitu, bener-bener gua tuh modalnya cuma nekat doang, Jul. Nekat, habis itu belajar, dan emang bukan karena gua suka kayak orang, gua passionnya ini, gua nggak ngomongin passion juga. Berarti lu ada ini dong berarti kayak dream job mungkin? Dream job ya tadi tuh pengen nulis. Karena walaupun gua nggak dibayar pun gua suka ngelakuinnya. That's right. Gitu. Kalau sekarang gua bener-bener serius, lama-lama tuh gua ini Pretty Balloon ini gue dulu kan 2017 mesti ngelayanin customer langsung ya. Gue udah berarti dari 2000 terakhir gue ngelayanin customer tuh yang beneran tuh 2021 sampai 2022 tuh ada selfie itu gue ajarin sampai bisa. Itulah tahun-tahun terakhir gue ngelayanin customer dan rasanya itu magic gitu. Ngelayanin customer tuh kita kayak bener-bener bisa nyelesain masalah dia apa juga. Terus walaupun misalnya ada suka kan yang ke toko gue nyari di sini ada buat ini nggak paper bag buat kado misalnya gue sebenarnya ada cuma gue nggak ada, gue bilang coba di ini deh di Idol Mart. Gue selalu kasih mereka tuh hal yang bener gitu selalu, walaupun di gue nggak ada, gue selalu kasih mereka tuh kesini belinya ke situ aja gitu, karena gue percaya kalau misalnya kita bantu itu lu bagi rezeki juga tapi. Iya, bantu dia, bantu Idol Mart juga. Betul. Ya nggak sih kayak gitu yang jadi gue ngerasa sekarang pola pikir gue tuh pola pikir customer. Gue selalu kalau tim gue nih, tim R&D gue bikin produk baru, gue ngerasa berapa harganya segitu, kemahalan. Customer gue gue sebagai customer tuh nggak mau beli barang segitu. Ini value lebihnya apa? Misalnya bucket duit sama ada bisa naruh cincinnya apa segala macam. Tapi kalau harga terlalu tinggi enggak deh gitu. Karena gue bener-bener customer oriented aja. Karena gue ngerasa gue yang paling tahu customer gue tuh maunya kayak gimana. Karena lu tadi punya pengalaman ngalahin. Iya, 3 tahun 4 tahun tuh lumayan lama loh, dan nggak kerasa tuh enak seneng ngejalanin jadinya. Yang tadinya tuh malu-malu awal-awal, kadang kalau temen beli tuh kayak aduh gimana ya beli gitu kan. Pasti kan basa-basi dulu ya. Iya kan, kayak Acong sekarang kayak gini jualan balon. Karena orang tolol mana ya? Yang mau karena banyak percaya sama jualan balon. Iya. Bapak gue juga tolol juga waktu itu ya. Dia mau ngasih rumahnya buat usaha balon yang nggak jelas. Karena awalnya adek gue tuh jualan balon ini, jualan balon di waktu masih di Kampak itu dia COD-an. Dia beli di Shopee. Habis itu dia kayak ala-ala dekor-dekoran juga, tapi jual juga nyetok gitu kan. Makanya berarti ide awalnya dari adek lu. Dari adek gue, makanya gue bilang, "Len, kita bikin toko yuk," gue bilang gitu kan. Duitnya ada mas? Ada, gue bilang gitu kan. Nah itu kur itu tadi. Terus pas bikin toko, gue tanya, lu per bulan berapa dapatnya? 500.000, anjrit. Mana bisa kita mau beli 500 buat bayar kur berapa? Iya, tapi alhamdulillah bisa-bisa aja gitu. Bisa, ya? Sampai sekarang. Tapi gue bilang makanya kan banyak yang bilang orang kalau riba pasti nggak miskin gitu. Banyak kok orang yang riba kaya, tapi kan masalah berkahnya kan nggak tahu ya gimana ya gitu. Karena kalau sekarang kan lebih ke tujuannya, Pak. Betul. Lebih ke tujuannya gitu. Karena ada orang yang punya stigma kerja di bank riba gitu. Tapi kalau misalnya itu buat, menurut gue ya, ini pandangan gue aja. Tapi pandangan gue kalau dia buat menghidupi keluarganya yang 6 biji, anaknya kuliah 3 biji, masuk SD, masuk SMP, masuk SMA, itu tujuannya baik, it's okay menurut gua. Kayaknya pandangan gua sih ada aja gitu, fine-fine aja. Terus Cong, ada pencapaian gak Cong yang lu belum tercapai lah dari diri lu, boleh dan juga Pretty Balloon? Kalau Pretty Balloon sih gua pencapaiannya itu pencapaian gua next itu kan gua buat tim gua kan gua tuh ngelayanin Gua ngerasa ya, karena gua nggak punya bos, gua tuh customer bos gua tuh customer, kedua itu tim gua gitu. Iya, betul. Kenapa gitu? Karena customer tuh yang hidupin gue ya kan, tim gua yang ngejalanin udah pasti. Kalau gua pertama tim dulu kan nggak ada duitnya kan. Iya, jadi pasti gua pengen ngebantu customer tuh selalu ngasih solusi buat mereka biar kalau kita sekarang tagline-nya itu visinya itu menjadi solusi untuk momen spesial keluarga di Indonesia gitu. Ini cakep banget. Jadi emang keluarga itu ya tujuannya gitu. Jadi kita mau ngebantu keluarga-keluarga yang nggak mau ribet, nggak punya waktu, nggak punya apa-apa gitu. Misalnya pokoknya pengen terima beres deh, gue mau bikin acara, udah serahin ke kita, lu pikirin yang lain deh, pikirin catering kayak apa kayak gitu kan. Nah itu goalsnya gue tuh kalau di Pretty Balloon, gue pengen customer gue tuh bisa lebih gua berikan solusi sebanyak-banyaknya, gue bisa bantu sebisa gua bantu. Bahkan gua kan gua udah punya tim konten ya di Instagram itu, ada yang bikin kontennya doang, ada yang
CRM tuh apa ya? Customer Relation Management. Jadi kita kayak manusia aja gitu, saling ngobrol di DM, di komen itu. Kami juga suka kalau misalnya customer kita bikin kafe, kita datang, kita support, kita kasih gift gitu. Iya cuma-cuma aja gitu karena mau bikin selamat ya gitu, selamat ya udah ini gitu kayak kita tuh benar-benar growth bareng aja. Dari zaman gua kecil tuh gua punya customer yang baru tunangan gitu. Terus sampai dia nikah kita yang support. Dia punya anak anaknya ulang tahun kita yang dekor gitu. Sampai kayak gitu tuh ada yang gitu juga makanya. Jadi biasanya anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Betul. Makanya kayak gitu tuh itu harapan gua kalau buat customer ya. Tapi kalau buat tim gua memperjuangkan sekarang paling dekat mimpinya adalah pengen tim gua itu gajinya minimal UMR. UMR yang Jakarta kali ya. Misalnya kalau Bogor juga boleh kali ya. Misalnya Bogor dulu lah gitu karena jujur sekarang tuh gaji masih di bawah UMR jujur, tapi kan kalau untuk UMKM tuh udah di atas. UMKM tuh stok gua kemarin ada iniannya ya, ada hitung-hitungannya tuh 900.000 kalau nggak salah gajinya karyawan UMKM tuh 900.000. Nah kita udah pasti di atas, tapi belum bisa mencapai UMR. Nah itu yang lagi kita perjuangkan. Karena kemarin kita baru goalsnya itu baru kecapai, ada hari cuti buat karyawan gua. Setahun ada, terus perlindungan ininya asuransinya ada juga, BPJS-nya. Enggak, belum, masih yang kesehatan karena ketenagakerjaan kan harus CV, PT kita belum pakai. Terus apalagi ya baru itu sih. Terus kita juga udah pasti ada 6 bulan sekali itu kita selalu pergi-pergilah kemana-mana. Kalau 6 bulan sekali, 6 bulan pertamanya itu biasanya ke yang adem-adem kayak puncak, ke villa. 6 bulan berikutnya itu biasanya yang ke Dufan, tempat wisata yang main-main. Biasanya kayak gitu. Tapi tergantung target juga sih. Kalau kayak target kita kan sekarang lumayan tinggi, jadi nggak tahu nih bakal outing apa enggak gitu. Makanya harus semangat timku. Itu sih 2 customer gua sama tim gua, udah itu aja. Itu yang untuk yang lagi lu perjuangin sih itu. Gua pengen tim gua, apalagi tim gua sekarang udah ada yang nikah dan ada ya kemarin baru rekrutmen lagi satu tim dekor juga orang nikah, misalnya udah punya istri, punya anak gitu. Jadinya apa gua harus kerja di lu biar gua nikah? Pengalaman enggak juga. Pengalaman yang baru punya karyawan yang udah nikah punya anak. Karena sebelumnya fresh graduate semua, cewek-cewek. Sekarang gua punya tim yang cowok. Cara handle-nya beda. Mantap ya. Murid gua juga satu ya. Iya, Selfie. Dia baru nikah kemarin juga. Selamat Selfie. Duluin bapak. Minta mesin cuci, Jul. Kadonya gue bilang, wah nggak jadi selamat. Kadonya mesin cuci ya. Mesin cuci Jul. Gue bilang mau nggak ke hotel, karena kan abis nikah kan ke hotel ya, bulan madu. Mesin cuci aja. Dua malam. Enggak mau. Dia tahu tuh dia. Mesin cuci maunya. Dia nyarinya bukan yang 2 malam, itu continue. Cuma kalau kan gue kan laundry ya, karena kan pasangan muda laundry biasanya. Taruh jebret laundry. Udah gitu maksudnya, nggak harus cuci baju kan ribet, belum listriknya, belum capeknya, belum nyetrikanya. Kalau laundry itu udah siap pakai aja gitu. Nah, boleh dong Cong ke teman-teman serikat pekerja, serikat pekerja tolong kasih semangat, terus misalnya kasih tips-tips atau mau buka usaha, yang punya usaha gimana biar ngembanginnya, tips dari lu pribadi aja, terus yang mau pengen punya usaha gitu Cong. Gua tolong buat kasih pertama gue mau disclaimer kalau nggak semua orang itu harus jadi pengusaha. Pertama itu nggak harus semuanya gitu, nggak wajib. Iya, tapi banyak banget anak muda tuh pengen usaha. Iya, karena seksi sih Jul kedengarannya. Iya sih, bener emang bisnis apa padahal banyak orang yang tajir juga karena kerja. Teman-teman gue aja malah pas bini gue kerja, bini gue gajinya lebih gede gitu daripada gue gitu. Cuma kalau dari segi aset cash flow ya gedean gue pasti, tapi ya, betul. Untuk gaji bulanan itu pasti gedean orang yang kerja gitu. Dan menurut gue nggak mesti bisnis, karena bisnis pengorbanannya banyak. Apalagi kalau misalnya gue dulu mulainya punya bini tapi belum punya anak, terus masih muda, masih semangat banget menggebu-gebu, apalagi ada pressure harus bayar utang, terus juga nggak bisa ya kalau nggak fokus nggak bisa makan hitungannya gitu, karena gue udah gadein rumah bokap gue juga. Makanya tekanan itu perlu gitu ya kalau yang gue gitu. Cuma kalau misalnya teman-teman gue tuh pada bilang kalau yang abis misalnya nih lu mending sambil kerja bisnis gitu, tapi harus tahu juga ininya ya, etikanya, adabnya. Ketika lu kerja kan lu dibayar sama orang nih, misalnya lu kerja di sekolah ya lu harus tahu sekolah tuh dari jam segini sampai jam segini. Berarti kalau mau bisnis itu di luar itu ya kan, setelah kerja atau weekend pas lu libur gitu. Jangan sampai
lu lagi kerja di tempat lu yang digaji, terus lu balas-balesin chat gitu kan. Kayak jadi ya lu di usaha nggak maksimal, di kerjaan juga secara adab sebenarnya itu nggak bagus baik, ya, karena kayak korupsi waktu juga di kerjaan. Tapi ya itu bakal kemana-mana sih arahnya menurut gue. Jadi kalau emang mau bisa, kalau gue sih caranya gue adalah mendingan keluar dulu, ayo cobain mau bikin apa di apa namanya dijelasin. Tapi kalau simpelnya ya dari gue tuh, pertama kalau mau bikin bisnis itu, kalau emang lu udah bisnis ataupun lu baru banget mau gitu, pertama tentuin dulu targetnya dulu, jangan produknya dulu. Jangan produknya dulu. Kalau gue targetnya dulu, karena dulu gue juga balonnya dulu. Targetnya siapa ganti-ganti. Pertama itu dulu gue anak kuliah, anak sekolah, karena jual balon terbang buat di sekolah, buat di apa. Tapi di sekolah nih, ini bukan sekolah kecil ya, ini sekolah lain ada. Iya. Mau dong buat 1.000 anak. Taunya dia ngambil, minta sama gue 6.000, dijual ke muridnya 10.000 juga. Nggak ngapa-ngapain berlanjut, gue kan cuma jualan aja ya. Ya udah, di situ gue ngerasa juga hati kecil gue. Gitu. Dosa juga, itu juga, untung nggak seberapa gitu kan misalnya. Terus ada apa sih sekolah gitu kan? Ada. Gue yakin ada pasti gitu. Apalagi, tapi gue bisa paham kalau guru kan pakai balon. Kalau misalnya di sekolah kan mungkin apa ya, kayak penghasilan udah segitu, jadi harus nyari pendapatan sebanyak mungkin kan di samping. Ya gue bisa paham, tapi jangan kayak gitulah. Gue juga sekarang akadnya gue pengen yang jelas gitu. Apa ya, banyak hal-hal yang ketika gue belajar bisnis itu lama-lama belajar agama juga. Kayak gue dulu pernah ngedekorin di kamar buat pacaran, dong lo. Oh iya. Yang di kamar ya kan, kayak di Mares, kayak di hotel mana gitu. Podoromo. Kita nggak sih yang misalnya acara Enip, ulang tahun cowok ceweknya. Enip yang ada gininya ya, ada kalau itu angsa, itu mah biasanya hotelnya bagus Jul. Oh gitu. Ini mah biasanya hotelnya yang nggak gitu. Oh yang di tembok belakang sini. Dia sapi kayak gitu. Jadi begini. Jadi pokoknya kan misalnya tulisan I love you apa segala macam. Tapi kan abis dari situ kan kita nggak tahu ngapain ya. Bener. Gue mikirnya ya gue menjualan jasa gitu. Tapi sampai gue ketemu teman gue yang dia juga bisnisnya itu dia pinter jago IT sistem. Jadi bikin aplikasi untuk judi online. Dia bilang cuma ya gue kan ngelayanin jasa doang. Tapi duitnya Jul bagus. Tapi dia pernah hampir ketangkep polisi, tapi harus bayar MM-an juga untuk ngeredain. Tapi kan gue bilang, iya sih cuma jasa, tapi kan lu bisa jadi bikin orang itu bergantungan sama judi, orang jadi sampai meninggal ada kan ya. Betul, itu Anda jauhi judi. Makanya gue tuh nggak pengen yang tadinya gue mikir, gue kan cuma jasa, tapi gue harus mikir-mikir juga, gue udah nggak jual lagi tuh, karena gue pastiin suami istri apa bukan, minta KTP-nya gitu. Kalau emang suami istri baru kita dekorin kayak gitu. Terus dulu kita jual bucket, ada bucket siapa yang warna kuning tuh langganan lu? Wape, yang mana ini? Iya. Lagi renov deh ya. Bener, kalau orang tambah gede dong. Iya. Tambah sukses dong. Bukan mampus. Bikin bucket isinya minuman alkohol gitu kan. Bagus sih, gue promoin, banyak yang mau juga Jul. Terus habis itu kata teman-teman gue, itu nggak boleh, sama aja lu mendukung orang yang pengen alkohol gitu kan. Akhirnya gue nggak jual lagi bucket alkohol itu. Maksudnya, Anda tidak boleh mabuk-mabukan para pekerja dan juga tidak boleh berjudi-judi. Nah itu intinya. Apalagi kalau nggak punya duit ya. Iya betul. Udah miskin ya ribet loh. Terus gue udah kayak hal-hal yang gue pantang itu perlahan-perlahan lah Jul. Perlahan-perlahan itu gue ilangin gitu. Iya. Makanya target itu menurut gue nomor 1 tuh. Lu tentuin dulu. Target lu mana? Kayak seperti balon sekarang targetnya cuma ibu muda aja. Ibu muda dengan anak yang 2445 Jabodetabek yang pengen berasa family goals gitu lah. Iya. Jadi lu kalau lihat pasti gitu. Istrinya Kapolres, istrinya Pol. Gue pernah dekorin. Siapa PLT yang Jawa Barat sekarang gantinya yang korupsi itu? Iwan Setiawan. Kang Iwan. Anaknya Pak Jaro Ade. Nah, itu tuh customer gue tuh. Terus yang polsek gitu. Pokoknya gue kemarin juga bahkan ada Polsek Cibinong juga itu customer gue juga. Jadi customer gue karena kayak gitu, karena gue mencari solusi untuk mereka gitu. Kita nggak bisa jualan barang ke semua orang, kayak gitulah intinya. Tentuin targetnya dulu, terus kalau targetnya udah dapet, lu mau value apa yang lu jual gitu, menurut gue. Karena kalau cuma jual produk doang tuh sekarang nggak kena ya? Iya nggak kena gitu menurut gue. Apalagi ya kalau produk mungkin masalahnya adalah
perang harga sama marketplace, sama Cina, sama apa. Aduh, wah. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya, iya bener. Iya, kalau gue makanya jualnya value sekarang, bener-bener jual. Pokoknya lu pengen cepet, lu butuh dadakan, kado ataupun dekor gitu, terus juga nggak mau ribet, konsep semua dari kita, terima beres, udah Pretty Balon. Iya, tapi gitu. ini sih lo. Itu value-nya itu yang kita pegang gitu. Asli. Lu kayak nawarin gitu, ini cocoknya ini, mendingan ini gitu. Iya. Itu gua pokoknya satset lah hitungannya apa? Karena memang kita persiapkan buat orang-orang yang kayak gitu, yang tadi mau dadakan gitu. Jadi target, value, sama terakhir baru kita ini deh bikin tim yang solid, yang kokoh. Itu juga belajar, gue juga masih sampai hari ini gue masih belajar buat bikin tim yang bener-bener emang tanpa ada gue tuh ini udah bisa jalan sendiri gitu. Sekarang sih udah lumayan ya, tapi untuk mikirin ke depannya belum ada. Maksudnya gue sekarang paling kerjaan di toko tuh di kantor cuma ini kira-kira abis ini mau ngapain ya lagi, ada inovasi baru gak? Lu pasti lebih mikir ke sana ya. Betul. Sekalian deh, kayak tadi kan karena lu dengar sendiri Pretty Balon tuh ketika kalian punya masalah, kebingungan dan lain-lain kan ada solusinya dari Pretty Balon gitu. Misalnya pengen kadoin apa dan lain-lain kan ada di Pretty Balon. Sekalian Cong, lu boleh promoin deh Cong. Pretty Balon, kalau mau mesennya di mana, kalau mau di Pretty Balon juga tadi ada apa aja, mangga deh. Jadi kita sekarang fokusnya itu ke dekorasi pesta yang bisa dadakan. Pokoknya lu butuh kapanpun, misalnya nih lu pesan sekarang buat nanti malam, bisa nggak? Bisa jadi bisa gitu kalau nggak ribet gitu. Misalnya lu nggak pengen ada ontanya dong, nah itu susah. Gua harus bikin dulu ontanya tuh, ya kan. Tapi kalau misalnya dadakan kalau yang simpel-simpel insya Allah bisa gitu. Terus juga yang pengen terima beres, pokoknya konsep semua dari kita. Lu cuma bilang misalnya pengen aku mau dong dekor yang temanya buat anakku ulang tahun Cocomelon gitu. Kita kasih nanti kayak gimana referensinya gitu sama pokoknya benar-benar terima beres. Itu langsung ke Pretty Balon sih, gitu aja. Sama kita juga punya kado-kado ulang tahun kayak bucket, kayak box-box yang base-nya itu dari balon gitu. Kebanyakan sih untuk ulang tahun, Jul. Pesannya di mana, Cong? Sosmednya atau sosmednya di prettybalon.id, ejaannya ejaan Inggris prettyballoon.id. Itu ada di Instagram paling gedenya sih. TikTok juga ada, tapi yang paling kalau mau portofolio itu semuanya di Instagram. Gitu. Tokonya di Cikaret ya, di Jalan Cikaret Raya, seberangnya Salsabila Klinik. Iya. Kalau misalnya lu habis berobat, siapa tahu mau menyelamatkan kesehatan lo gitu. Iya, ada tau juga itu. Ada juga masa? Yang misalnya nih mau meninggal nih, bisa meninggal sekarat. Mau meninggal. Yang meninggal. Drak banget ya, jeruk banget ini. Jadi gue juga baru tahu itu kayaknya emang orang kaya banget ya. Tapi untuk menyemangati orang yang lagi sekarat ini, dia selalu ngirimin produk setiap hari. Jadi pesan gue tiap hari nih, kirim ke rumah sakit. Jadi setiap dia melek, oh udah ada ini wah, itu membuat dia jadi kayak semangat hidup lagi. Itu juga gue baru tahu. Tapi ada ya pesanan kayak gitu ya. Hidup gak? Iya. Gitu. Untuk iya, kayak gitu. Nah, ya kan, tapi ada juga yang tapi gue baru dapat satu sih. Cuma ya emang itu sedih sih, ada juga yang iyalah. Yang udah pesen terus putus gitu, ada juga Jul. Ada ya. Oke, Cong, thank you banget Cong, lu udah datang kemari nih. Sama-sama. Ya. Gue nggak bisa nyuguhin apa-apa, nggak bisa inilah. Thank you banget udah mau main ke obrolan pulang kerja. Iya, ini teman-teman serikat pekerja pasti ada yang pengen juga usaha, ada yang pengen tetap menekunin kerjaannya. Terserah lu mau gimana deh sebenarnya ya. Semua jalan hidup lu itu lu yang nentuin, lu mau arahnya kemana, lu mau gawe yang bener, lu mau usaha yang bener, lu mau gawe sambil usaha, asal semuanya maksimal, terserah juga nggak apa-apa, asal jangan nganggur, terus lu malah bergantung dengan tadi banyak sekali di luar sana gitu ya. Jangan sampai, jadi gua rasa usaha boleh, kerja boleh, yang penting cuan ya, yang penting cuan. Dan cuannya itu buat apa? Buat lu gitu ya. Gitu aja Cong. Siap. Thank you. Sama-sama Jo, makasih ya. Gue punya tagline buat. Boleh, apa tagline-nya? Tagline-nya itu kerja yang jauh tapi
tapi jangan lupa pulang. Idih, Yura Yunita banget tuh. Jalan yang jauh, Gak cakep. jangan lupa pulang. Cakep.